penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini. Yang kedua juga terima kasih untuk Nahdlatul Ulama yang juga telah mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ikut dalam program vaksinasi. Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil. Padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca. Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden, silahkan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul, para kiai berkumpul dan benar semuanya mau menerima vaksin itu. Setelah itu semua daerah satu persatu mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi. Kita tahu di bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli, 15 Juli, kita berada pada posisi keadaan yang sangat mencekam. Ngeri saya kalau menceritakan. Semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh. Oksigen kurang. Obat habis, kekurangan. Kasus harian saat itu 56.000. 56.000, sehingga rumah sakit tidak mencukupi. Di lorong-lorong rumah sakit, semuanya pasien-pasien antri untuk bisa masuk ke ICU. Alhamdulillah, berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya Alhamdulillah, hanya 216 kasus per hari di seluruh tanah air. Kalau kita memiliki 514 kabupaten kota, kasusnya hanya 216, artinya di setiap kota dan kabupaten itu hanya ada setengah kasus. Kemudian vaksinasi, sampai hari ini kita telah menyuntikkan 263 juta vaksin kepada masyarakat. Bapak Kiai bisa membayangkan menyuntikkan kepada 263 juta kali suntikan. Itu sebuah pekerjaan yang sangat rumit, sangat kompleks. Belum membawa vaksinnya ke tempat-tempat yang sangat sulit di atas gunung, ke pulau-pulau kecil, dengan membawa perahu untuk pendingin vaksin. Sekali lagi alhamdulillah kita sudah mencapai 263 juta, dosis pertama 73,9%, dosis kedua 51,8%. Kita harapkan segera bisa mencapai 70% untuk mengejar agar COVID ini tidak
menyebar kemana-mana lagi. Dan juga hari ini telah disuntikkan kepada anak-anak 6–11 tahun sudah 1 juta. Ini juga kecepatannya sangat bagus sekali, alhamdulillah. Tapi kita tetap harus masih hati-hati, masih harus waspada, karena sekarang muncul varian baru yang namanya Omikron. Telah ada 83.000 kasus di dunia, dan ke negara kita Indonesia juga telah masuk. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi protokol kesehatan didampingi Satgas dalam muktamar ini, dan insyaallah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi umat. Kita tahu banyak yang disampaikan mengenai masalah pemerataan. Seperti tadi juga Bapak Ketua Umum PBNU juga menyampaikan. Memang kita harus berbicara apa adanya. Pemerataan bukan sebuah hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi saya melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak muda yang pintar, santri-santrinya yang pintar-pintar, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini, apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah, saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali di NU. Doktor-doktornya banyak sekali yang muda-muda, santri-santri yang dokter banyak sekali. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus, mau tidak mau, kita harus masuk ke sana. Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. 5 tahun yang lalu, saya ingat betul, saya ketemu dengan pemiliknya Facebook, yang namanya Mark Zuckerberg. Saya diajak saat itu
main pingpong, tapi tidak ada bola pingpongnya, tidak ada meja pingpongnya. Maka kacamata, Oculus, kemudian main bersama. Sama kayak main pingpong persis 100%. Tak, tok, tak, tok, tak. Keringetan juga. Dan dia membisikkan kepada saya, Presiden Jokowi, ini baru awal. Nantinya semuanya akan virtual, semuanya akan muncul yang namanya metaverse. Restoran virtual, kantor virtual, wisata virtual, mall virtual. Hati-hati mensikapi ini. Dan NU, karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di negara kita, Indonesia. Nanti semuanya, dakwah virtual, pengajian virtual, tetapi betul-betul kayak kita ketemu seperti ini. Bukan seperti sekarang yang masih Vicon. Bukan. Metaverse akan merubah. Saya tidak tahu apakah karena pandemi ini menjadi dipercepat 5 tahun atau 10 tahun, tapi pasti datang. Oleh sebab itu kita semuanya harus siap dan kita bersama-sama NU untuk peradaban dunia dan Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20, juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam segala hal, utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, mengawal toleransi, mengawal kemajemukan, mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 1945, mengawal kebinekaan kita, mengawal NKRI, dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya secara resmi membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia saat pemukulan rebana, Wakil Presiden Republik Indonesia, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, dan Gubernur Provinsi Lampung.
Baik, luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Dengan ini secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan tema 1 abad Nahdlatul Ulama kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia telah resmi dibuka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membuka secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa bersama dipimpin oleh Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli al-hadi ila siratikal mustaqim miftahid dari salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, tiada yang wajib aku sembah melainkan Engkau, dan hanya kepadamu lah kami memohon, dan tiada yang bisa memberi pertolongan selain Engkau. Hamba-Mu yang dhaif, kepadamu lah kami berlindung, dan Engkaulah yang maha mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kami yakin Jum'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah yang telah dirintis dan didirikan oleh pewaris kekasih-Mu, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan lainnya pewaris-pewaris beliau. Tanpa seizin-Mu mustahil untuk berdiri. Jadikanlah kami semua ini generasi yang mampu meneruskan perjuangan para beliau, sehingga tidak mengecewakan, memalukan para beliau di hadapan-Mu, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 di Lampung ini akan mampu memberikan pencerahan dan melahirkan intelektual, ilmuwan, ekonom, ahli pertanian, serta menjadi suri tauladan bagi umat dan bangsa, menjadi kader-kader yang militan, berpegang teguh pada ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan semakin tumbuh cinta kepada para ulama salafun as-salihin yang semakin cinta kepada bangsa dan tanah air, serta menjadi benteng-benteng yang kokoh dan semakin memperkuat kesatuan persatuan, menjauhkan dalam segala bentuk perpecahan yang akan dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang kurang terpuji. Semoga muktamar ini menghasilkan sebanyak mungkin manfaat bagi agama, nusa dan bangsa, serta mampu menumbuhkan ekonomi, pertanian, dan pendidikan. Jadikanlah kami warga Nahdlatul Ulama mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, semakin tumbuh rasa memiliki dan handerbeni kepada Republik ini. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari segala pertikaian, perpecahan, fitnah,
dan dari segala bala yang akan turun dari langit dan keluar dari bumi ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan zahiran wa batinan para pejabat pemerintahan, sipil, TNI, Polri, dan para ulama dalam memimpin bangsa ini, khususnya di bawah kepimpinan Bapak Presiden IR Haji Joko Widodo beserta Wakil Presiden. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian acara peresmian pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi ighfir wa akrimna
بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bapak Ibu hadirin hormati, acara Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini terselenggara berkat kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT PLN Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Pertamina Persero, dan PT Sukovindo. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi.